Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jani Kudesmal. Di sini saya akan menjelaskan modul bab 6 tentang clipping. Sebelumnya, apa itu clipping? Dalam ilmu grafika komputer, clipping merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport yang dapat dilihat oleh user, sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan atau dipotong. Nah, apa itu viewport? Viewport ini merupakan bagian dari window. Nah, sedangkan window ini merupakan seluruh koordinat atau biasa nama lainnya word coordinate. Nah, di dalam word coordinate ini terdapat viewport atau yang akan dilihat user nantinya. Nah, pada modul ini saya akan menjelaskan clipping garis saja. Nah, di clipping garis tersebut terdapat 3 jenis garis. Yang pertama, garis yang terlihat seluruhnya atau fully visible. Nah, garis ini semuanya terlihat di dalam viewport atau di sini gambar nomor 4. Garis ini tidak perlu dipotong karena tidak melebihi batas viewport. Yang kedua ada garis yang hanya terlihat sebagian, partially visible. Nah, yang garis yang partially visible ini yang perlu dipotong, contohnya itu nomor 2 dan nomor 3. Dia itu melewati batas dari viewportnya. Sedangkan yang ketiga, garis yang tidak terlihat sama sekali atau fully visible. Ini garis ini tidak perlu digambar. Nah, dalam pemotongan garis banyak metode yang bisa digunakan. Tetapi di sini saya hanya menggunakan algoritma Cohen-Shah dan Sutherland. Algoritma ini merupakan metode untuk menentukan apakah sebuah garis perlu dipotong atau tidak dan menentukan titik potong garisnya. Area viewport didefinisikan sebagai sebuah area segi 4 dan dibatasi oleh Y-max, Y-min, X-min, dan X-max. Kemudian setiap titik ujung garis diberi kode 4 bit dan disebut sebagai region code. Region code ditentukan berdasarkan area di mana ujung garis tersebut berada. Nah, susunan region code dapat dilihat seperti ini. Ada 4 bit. Bit ke-0 isinya left. Nah, left ini isinya 1 jika X lebih kecil dari X-min, 0 jika X lebih besar sama dengan X-min. Begitu seterusnya sampai bit ke 3. Bit keempat. Nah, setelah kita dapat region code-nya, maka kita dapat tahu nih titik ini berada di mana. 000 itu berada di dalam viewport sampai 1010 terletak di sebelah kanan atas viewport. Sebagai contoh nih biar jelas. Saya memiliki X-max 10, X-min 10, Y-max 10 dan Y-min 10. Terus di sini terdapat garis AB 22 dan 6,4, CD min 2,6, 12 dan EF min 2, min 12 sama 6,-12. Jadi koordinat sini ya.
Kemudian kan udah kita ketahui nih vertex A nya itu 2,2. Terus kita cari nih L, R, B sama T nya. Nah, L ini kita dapat dari apakah 2 lebih kecil dari min 10. Min 10 X min ini diketahui dari soal ya, X min Y min. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 10 min 10? Kan tidak, 2 itu kan lebih besar daripada min 10, maka di sini 0. Kemudian selanjutnya R, apakah 2 lebih besar daripada 10? Kan tidak, 2 itu kan lebih kecil dari 10, maka sini 0. 2 ini lebih kecil daripada 10. Begitu selanjutnya, sehingga vertex A kita dapat 0, 0, 0, 0. Dan vertex B ini sama carinya. Apakah X nya 6 lebih besar, lebih kecil dari min 10? Kan tidak, 6 itu kan lebih besar daripada min 10, maka 0. Begitu selanjutnya, sehingga vertex B ini kita dapat 0, 0, 0, 0. Setelah itu kita dapat membuktikan apakah garis ini terdapat di dalam seluruhnya, terdapat di dalam layar. Pertama kita cek nih 0, 0, 0, 0 vertex A. Dari sini kita tahu bahwa 0, 0 itu terdapat di dalam viewport. Begitu juga dengan vertex B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 itu terdapat di dalam viewport. Karena dua-dua terdapat di dalam viewport, maka tidak perlu kita cari titik potongnya karena semuanya digambar. Setelah itu ada garis CD. CD-nya nih min 2,6, X-nya min 2, Y-nya itu 6. Apakah min 2 lebih kecil dari min 10? Kan tidak, karena min 2 itu lebih besar daripada min 10, maka sini 0. Begitu selanjutnya sampai didapat C ini 0, 0, 0, 0. Kemudian pada vertex D saya dapat 0, 0, 0, 1. Kenapa 1? Kita tengok Y nya, kita tengok topnya atau atasnya. Apakah 12 lebih besar daripada 10? Kan iya, maka T-nya itu 1. Nah, kan di sini terdapat 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 itu terletak di dalam viewport. Sedangkan 1, 0, 0, 0 itu terletak di sebelah atas viewport. Di sebelah atas viewport. Karena pada garis tersebut ada satu yang di luar viewport dan logika n-nya itu 0, 0, 0. 0, 0, 0 itu terjadi jika salah satu atau
semuanya itu terdapat di dalam viewport. Jadi karena ini logikanya kan jadi 0 0 0 0. Berarti salah satunya itu ada di dalam viewport. Dan kita lihat di sini D yang tidak 0 0 0 0. Berarti kemungkinan ini garis CD ini bersifat partially visible. Satu di dalam viewport, satu lagi di luar viewport. Nah, bagaimana cara menentukan titik potongnya? Nah, kan udah didapat tadi L, R, B sama T. Jika L 1, maka kita mencari YP1. Jika R 1, maka kita mencari YP2. Jika B nya 1, kita mencari XP1. Jika T nya 1, kita cari XP2. Kita lihat di sini kita T nya 1. Berarti kita mencari XP2. Dengan kita tahu apa yang mau dicari, nah di sini sudah disediain rumus-rumus untuk mencari YP1 dan seterusnya nih. Kan tadi kita mau mencari T. T itu mencari XP2. Di sini rumus XP2 adalah X1 ditambah Y min dikurangi Y1 dibagi M. Nah, M ini apa? M ini kan belum ada kita jelaskan dari tadi. Nah, M ini diketahui juga rumusnya. Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Untuk contohnya mari kita coba ya. Nah, di sini kita lihat rumus M itu Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Y2-nya ini berapa? Y2-nya itu, ini kan Y1, ini Y2. Berarti Y2-nya itu 12, Y1-nya itu 6. Berarti 12 kurang 6. Sedangkan X2 kurang X1, X2-nya min 3, X1-nya min 2. Jadi 12 kurang 6 dibagi min 3 kurang 2. Hasilnya 6 dibagi min 1 sama dengan min 6. Nah, setelah kita dapat nilai M ya, kita mencari nilai XP2 karena di sini kita dapat T-nya yang bernilai 1. Berarti nilai XP2 sama dengan X1 ditambah Y max dikurang Y1 dibagi M. Nah, X1-nya itu berapa? X1-nya itu min 2 ditambah Y max. Y max-nya itu 10 didapat dari dari soal. X max 10. Kemudian dikurang Y1. Y1-nya berapa? 6 dibagi M. M ini kita dapat min 6. Berarti rumus aslinya itu min 2. Ini hasilnya 2,6 tadi salah. Dan ini 2,6. Nah, setelah kita dapat 2,6, dari mana kita dapat 2,6,10? Kita tengok lagi kembali ke atas di sini. Nah, jika T-nya 1, maka yang dicari XP2 kan. Titik potongnya itu XP2, Y max. Y max-nya itu kan tadi 10. Nah, jadi min 2,6,10. Nah, kita gambar nih. Kita ubah di sini jadi min 2,6,10. Nah, jadi dia dari sini ke sini. Kemudian ini hasilnya. Kita cari yang EF. Melalui rumus yang tadi, E-nya itu 0, 0, 1, 0,
dan F-nya itu 0010. Nah, kita dapat logika N-nya nih. Logika N-nya berapa? Logika N-nya itu jadi 0 0 1 0 0. Nah, logika N-nya ini kan tidak 0 0 0. Berarti keduanya itu berada di luar viewport. Jadi kita itu tidak perlu mencarinya. Maka hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang ada di modul. Pindahkan source code-nya ke .cpp. Kemudian disuruh memasukkan garis. Garis itu kan kumpulan dari 2 titik. Jadi sini saya menggunakan 5 12 5. Nah, maka muncul hasilnya begini. Dan ketika kita tekan tombol C, maka dia akan terpotong. Untuk penjelasannya mulai dari main. Di sini kita disuruh memasukkan koordinat dan disimpan di variabel xd1, yd1, xd2, yd2. Kemudian di sini memanggil function display. Function display itu berisi, kita membuat kalau di clipping itu namanya clipping apa, aku lupa. Clipping window atau viewport. Nah, di sini kita udah tentukan xmin sama ymin sama xmax sama ymax. Xmin di sini saya letak min 10, ymin-nya min 10, ymax-nya 10 dan ymax-nya 10. Di sini menggunakan GL line loop. Kemudian diberi warna green, biru, hijau. Kemudian di sini bikin garis yang pertama sebelum terpotong yang panjang tadi dengan xd1 yang kita input tadi dengan parameter yang kita input tadi dengan warna merah. Oh ya, merah. Kemudian memanggil gloat keyboard function. Sebenarnya ini ada babnya tersendiri, jadi tidak perlu saya jelaskan. Jadi inti dari ini memanggil function myKey yang ada di header. Nah, myKey. Inti dari ini sebenarnya ini ada babnya sendiri ya, jadi nggak terlalu saya jelaskan. Inti dari ini ketika saya tekan tombol C, maka dia mengeluarkan terpotong dan memanggil algoritma Coquelin dengan dengan parameter xd1, yd1, xd2, yd2. Kemudian di flash, di render. Nah, isi dari code line ini apa? Coquelin. Anjay. Nah, di sini menerima parameternya x1, y1, x2, y2. Yang dikirim itu yang kita input tadi. Nah, di sini membuat variabel c1 dengan code ini function baru, parameternya x1 sama x2, x1 dan y1. Berarti ini garis
titik pertama dan ini titik kedua. Sekarang kita cek titik pertama isinya apa sih. Nah, tadi kita letak X1 5 dan Y1 nya 12. Nah, dilakukan decision apakah 12 lebih besar dari 10. C nya 8, maka yang keluar 8. Kita cek. Iya 8. Kemudian kita tengok C2 nya. C2 tadi saya isi 12 dan 5, X2 nya 12, ininya 5. Jadi ini X2 12. Apakah 5 lebih besar dari 10? Tidak. Apakah 5 lebih kecil dari min 10? Tidak. Apakah 12 lebih besar dari 10? Iya. Maka C ini kan 0. C nya kan 0. Nah, ini tuh OR dalam biner. Jadi kita buka Excel. Nah, 0 itu binernya berapa? 0 0 0 0. Sedangkan astagfirullah, nggak bisa ya. Sini aja. C sama dengan 0 0 0 0. Nah, sedangkan 2 itu sama dengan 0 0 1 0. Nah, berarti karena ini OR itu kan prinsipnya 0 OR 1 sama dengan 0 0. Nol OR 1 sama dengan 1. 0 OR 0 sama dengan 0. 0 OR 0 sama dengan 0. Maka ininya sama dengan 2. C2 sama dengan 2. C1 tadi 8. Nah, terus kita cari M. Y2 nya berapa? Y2 nya tadi saya input 5. 5 dikurang 12. 5 dikurang 12 min 7. Dibagi X2 nya 12 dikurang 5. 7 sama dengan min 1. Jadi M nya ini min 1. Kita keluarkan juga.
5, 12, 12, 5. Nah, di sini C1 sama dengan 8. Yang saya bilang tadi. Kemudian C2 sama dengan 2, M sama dengan min 1. Nah, setelah itu dilakukan perulangan while. Nah, while ini kan tanpa batas. Jadi dia tetap mengulang kalau C1 or C2 lebih besar sama dengan 0. Jadi saya coba 1 ya. Jadi C1 nya tadi berapa? C1 nya tadi 8. 8 binernya berapa? Jadi ini kebanyakan main biner. 8 itu binernya 0, 8, 1, 2, 4, 8, 1. Kemudian C2 nya 2, 0001. Maka ini tuh isinya tuh menjadi 1, 0, 0, 1. Berarti 10. Kita coba. Kelamaan gak sih? Anjir, kelamaan. Jadi kan 10, jadi kan mengapa namanya? Memenuhi. Jadi dia menjalankan perulangan. Ini terjadi jika ini lebih dari 0, di luar batas lah, di luar viewport. Kemudian ini terjadi jika kita memotong, sama seperti rumus yang tadi saya jelaskan di sini, titik potongnya. Itu sih intinya. Ini kan cuma percabangan biasa, percabangan dalam perulangan. Pasti udah bisa lah menganalisa. Terus memanggil display. Kemudian ini manggil display. Tetapi XD1 sama XD2 nya, XD1 YD1 XD2 YD2 nya itu udah berubah ini ya, apa namanya, nilainya. Kurang lebih begitu sih.
Demikian penjelasan modul pada bab 6. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan jangan lupa dicicil asistensi pengumpulan 1 minggu sesudah praktikum berakhir. Semoga kita sehat-sehat semua. Amin.